يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لم يفهم. لغة غراء هي الأجمل، لغة تتسامى في العليا، لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية من أحسن اللغة في العالم وجعلها من لغة القرآن الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس كلاما. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر. تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari materi daripada An-Nahwul Wadih dengan judul akhir bahasan kita pada kesempatan yang lalu, yakni hukmu i'rabi tamyizil wazni wal kaili wal misahati atau wal masahati. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengakhiri bagian daripada hukmu tamyizi al-adadi, hukmu tamyizil adad, hukum tamyiz adad. Maka secara rinci kita akan menjelaskan bagaimana pembagian adat di dalam tamyiz itu sendiri. Sebelumnya kita akan mengawali apa saja bagian-bagian daripada adat, atau disebut dengan aqsamul adat, bagian-bagian daripada bilangan ataupun al-adad dalam istilah bahasa Arabnya. Al-adadu yanqasimu ila aqsam. Awalan, al-adadul idafi, adat yang bentuknya adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Di mana adat idhafi ini berada, yakni dari hitungan salasun, salasatun, arba'un, arba'atun, khamsun, khamsatun, sittun, sittatun, sab'un, sab'atun, thamani, thamaniyatun, tis'un, tis'atun, ashrun, dan ashratun. Inilah bagian daripada adat yang disebut dengan adat al-idhafi. Maka ada yang mudzakkar, yakni salasun, ada yang muannas, salasatun, dan seterusnya. Selanjutnya al-adadul murakkabuh, adat yang sifatnya adalah dua bilangan dijadikan satu, karena murakkab maknanya adalah tersusun. Apa antara lain daripada al-adad al-murakkab di sini? Ahada asyara, ihda asyrata, ithna asyara, ithnata asyrata, thalasa asyrata, salasata asyara, arba'a asyrata, arba'ata asyara, khamsa asyrata, khamsata asyara, sitta asyrata, sittata asyara, sab'a asyrata, sab'ata asyara, thamani asyrata, thamaniyata asyara, tis'a asyrata, tis'ata asyara. Inilah bagian daripada al-adad al-murakkab. Selanjutnya yang ketiga adalah al-adadul uqud, adat yang memiliki makna puluhan. Apa saja al-adadul uqud di sini? Yakni asyruna, thalathuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna, tis'un. Inilah adat yang disebut dengan adadul uqud, 20, 30, 40 dan sampai tis'un, yakni 90. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan al-adadul ma'tuf? Adat yang memiliki huruf ataf. Apa saja? Wahidun wa ishrun, wahidatun wa ishruna, ithnani wa ishrun, ithnatani wa ishruna. Ini wa ishruna, thalathun wa ishruna, thalathatun wa ishruna, khamsun wa ishruna, khamsatun wa ishruna, sittun wa ishruna, sittatun wa ishruna, sab'un wa ishruna, sab'atun wa ishruna, thamani wa ishruna, thamaniyatun wa ishruna, tis'un wa ishruna. Yang terakhir adalah tis'atun wa ishrun. Inilah yang disebut dengan al-adadul ma'tuf. Selanjutnya yang terakhir adalah adadul mi'ati wal alfi, bilangan yakni 100 dan 1000.
Apa saja? Mi'atun, alfun, mi'ata, alfa, salasu mi'atin, salasu alfin, arba'u mi'atin, arba'u alfin, khamsu mi'atin, khamsu alfin, sittu mi'atin, sittu alfin, sab'u mi'atin, sab'u alfin, samani mi'atin, samani alfin, tis'u mi'atin, tis'u alfin. Inilah bagian daripada adadul mi'ati wal alf. Dari aqsamul adad ini ada dua adad yang tidak terbahas di sini, yakni al-adadul al-mawsuf, as-sifah wal mawsufah, kemudian ada al-adad at-tartibi. Ini yang tidak kita bahas di sini. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bayanu hukmi tamyizil adad al-idhafi, penjelasan tentang hukum tamyiz adad al-idhafi. Kita awali dari thalathatu tullabin. Pembilangnya adalah muannas, adad muannas, maka ma'dudnya atau ma'dudnya disebut dengan ma'dud jama' mudzakkar majrur. Maka di sini konsekuensinya disebutkan di sini bila mana bilangannya ini bilangannya adad muannas, maka pembilangnya terbentuk dari mudzakkar jama' dan mudhaf ilaih. Salasatu tullabin. Nah, ini muannas salah satu. Selanjutnya arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, thamaniyatu tullabin, kemudian tis'atu tullabin. Begitulah bagian daripada adad idhafi dalam bentuk yang pertama. Kalau pembilangnya bilangannya muannas, maka pembilangnya adalah mudzakkar. Adadnya muannas, maka ma'dudnya mudzakkar. Selanjutnya idhafi yang kedua adalah bila mana bilangannya mudzakkar, yakni adad mudzakkar, maka pembilangnya jama' muannas majrur. Maka disebutkan ma'dud jama' muannas majrur. Disebutkan di sini bila mana bilangannya mudzakkar salasu, maka pembilangnya muannas jama' dan jar. Seperti itu. Salasu talibatin, arba'u talibatin, khamsu talibatin, sittu talibatin, sab'u talibatin, thamani talibatin, tis'u talibatin. Begitu. Maka kemudian untuk pembilang yang muannas, maka bilangannya mudzakkar. Kalau pembilangnya itu adalah mudzakkar, maka bilangannya muannas. Dibalik-balik. Ini adad dalam adad idhafi. Pertanyaannya sekarang, di mana tamyiznya? Tamyiznya menjadi mudhaf ilaih. Di sini tullabin dan talibatin. Selanjutnya bayanu hukmi tamyizil adad al-murakkab, penjelasan tentang hukum tamyiz adad murakkab. Salasata asyarah. Perhatikan, salasata asyarah. Salasata asyarah yakni adad muannas dan mudzakkar. Ini muannas dan mudzakkar. Muannas mudzakkar. Bagaimana kemudian ma'dudnya atau tamyiznya, tamyiz adatnya, ini tamyiz adatnya, maka tamyiz adatnya ma'dudnya mufrad mudzakkar mansub. Mufrad mudzakkar nasab. Bagaimana disebutkan di sini? Bila mana bilangannya murakkab, yakni salasata asyarah, muannas satuannya dan mudzakkar asyarahnya, maka pembilangnya mufrad mudzakkar nasab menjadi apa di sini? Menjadi tamyiz. Kalau di awal tamyiznya mudhaf ilaih, kalau di sini tamyiznya langsung nasab. Selanjutnya salasa asyrata kurrasatan. Salasa asyrata kurrasatan. Adadnya mudzakkar dan muannas. Salasa mudzakkar, asyrata muannas. Bagaimana pembilangnya? Pembilangnya menjadi ma'dud mufrad muannas mansub. Bagaimana di sini? Kesimpulannya bila mana bilangannya murakkab, mudzakkar satuannya dan muannas, maka pembilangnya mufrad muannas nasab. Mufrad muannas nasab. Begitu juga yang mudzakkar. Maka dibalik, muannas mudzakkar mudzakkar, mudzakkar muannas muannas, begitu. Salasata asyara qalaman, arba'ata asyara qalaman, khamsata asyara qalaman, sittata asyara qalaman, sab'ata asyara qalaman, samaniyata asyara qalaman, tis'ata asyara qalaman. Yang di sini salasa asyrata kurrasatan, arba'a asyrata kurrasatan, khamsa asyrata kurrasatan, sitta asyrata kurrasatan, sab'a asyrata kurrasatan, thamani asyrata kurrasatan, kemudian tis'a asyrata kurrasatan. Ini bagian daripada hukmu tamyizil adad al-murakkab.
Selanjutnya bayanu hukmi tamyizil adad al-uqud, yakni bilangan puluhan. Di sini tidak membedakan mudzakkar dan muannas. Maka lafaz isyruna ini dipakai untuk mudzakkar, dipakai juga untuk muannas, yakni ma'dudnya bisa mudzakkar, ma'dudnya bisa muannas. Ini isyrun adadul uqud, bilangan puluhan. Maka ma'dud yang pertama boleh mudzakkar, mudzakkar mansub. Ma'dud yang kedua boleh muannas mansub. Jadi isyruna qalaman, isyruna kurasatan tidak dibedakan pembilangnya, hanya satu pembilang saja. Hanya satu bilangannya saja, atau adadnya saja. Sedangkan pembilangnya atau ma'dudnya boleh mudzakkar, boleh muannas. Bila mana bilangannya uqud atau puluhan, maka pembilangnya mufrad mudzakkar atau muannas nasab. Maka kemudian ini disebut dengan tamyiz, langsung i'rabnya nasab. Selanjutnya masuk pada bayanu hukmi tamyizil adad al-'atf wal ma'tuf, ataf dan ma'tuf. 23 qalaman. Perhatikan, 23 qalaman. Adad muannas dan mudzakkar. Ini mudzakkar, bisa dipakai mudzakkar dan bisa dipakai muannas. Sebutlah di sini mudzakkar. Karena isyruna juga bisa dipakai mudzakkar dan juga bisa dipakai muannas. Bagaimana pembilangnya qalaman? Ma'dudnya mufrad mudzakkar mansub, mufrad mudzakkar nasab. 23 qalaman, 24 qalaman, 25 qalaman, 26 qalaman, 27 qalaman, 28 qalaman, 29 qalaman. Maka begitulah bentuk yang lain juga. Bila mana bilangannya murakkab, muannas satunya dan puluhan, maka pembilangnya mufrad mudzakkar nasab, menjadi apa? Tamyiz. Selanjutnya 23 kurasatan. Perhatikan, 23 kurasatan, adad mudzakkar wa muannas. Mudzakkar dan muannas. Anggaplah di sini dikatakan juga muannas. Karena isyruna ini bisa dipakai mudzakkar, bisa dipakai muannas. Bagaimana pembilangnya? Pembilangnya adalah ma'dud mufrad muannas mansub. Mufrad muannas dan nasab. Kesimpulannya, bila mana bilangannya murakkab, mudzakkar satunya dan puluhan, maka pembilangnya mufrad muannas nasab, menjadi apa? Tamyiz. Yang terakhir, bayanu hukmi tamyizil adad mi'ah wa alf. Bagaimana caranya? Caranya kita mengatakan mi'atu alfu sama mi'atu dinarin au rubiyatin, atau alfu dinarin au rubiyatin. Maka mi'atu di sini adad mi'ah wa alf. Kemudian dinarin ini menjadi apa? Menjadi mudhaf ilaih. Berarti ma'dudnya mufrad mudzakkar majrur. Boleh mufrad muannas majrur di sini boleh. Boleh mudzakkar, boleh muannas dengan menggunakan satu bilangan saja, yakni mi'atu alf. Mi'atu dinarin, mi'atu rubiyatin, alfu dinarin, alfu rubiyatin, mi'ata dinarin, alfa dinarin, 100, 200. Ini menggunakan apa? Menggunakan mi'ah dan alaf. Tidak ada bentuk yang lain daripada mi'ah dan alaf, kecuali menggunakan mi'ah dan alaf saja. Tidak dibedakan apakah ini mudzakkar ataupun muannas, tapi bentuknya cukup menggunakan mi'atu dan alfu. Bila mana bilangannya ratusan atau ribuan, maka pembilangnya mufrad mudzakkar jar, mudhaf ilaih, atau di sini mufrad muannas jar. Itulah ketentuannya. Al-qawaid, kaidahnya, perhatikan kaidah yang di sini. Tamyizul adadi, tamyiz adad, yajibu jarruhu, wajib jarnya, yakni wajib i'rab jarnya menggunakan kasrah, jam'an, jama' dari mana? Dari hitungan salasah wal asyrah, dari hitungan 3 sampai 10. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Apa di antara keduanya? Arba'atun, khamsatun, sampai tis'atun. Itu yang disebut dengan wa ma bainahuma. Lanjutnya tamyizul adad, tamyiz adad, yajibu nasbu, wajib nasab kapan? Ketika mufrad. Nasab mufrad, wajib nasab dan mufrad apa? Ketika terhitung dari ahada asyarah sampai mana? Tis'atin wa tis'ina wa ma bainahuma. Jadi mufrad nasab dari mana?
dari ahada asyara, isna asyara, salasata asyara sampai tis'atun wa tis'un, atau ini menggunakan apa? Mufrad nasab. Mufrad nasab. Ini. Kemudian yang terakhir tamyizul adad. Tamyiz adad wajib jar. Kapan? Wajib jar dan mufrad kapan? Ketika ia bilangannya mi'ah dan alaf, 100 dan 1000 dan selanjutnya. Ini kaidah daripada apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita masuk pada at-tatbiq, praktek. Al-jumlatul mufidah minal adad, jumlah mufidah dari bilangan. Perhatikan di sini fil kitabih 55 lembar. 55 lembar. Perhatikan, kita ketika akan membentuk adad di sini harus melihat ma'dudnya. 55 lembar. Kemudian bahasa Arab daripada lembar sudah dijelaskan, safhatun, safhatani, safahat. Dan wa fi kulli safhatin, dan tiap-tiap lembar itu ada 19 baris. 19 baris. Baris di sini bahasa Arabnya saturun, saturani, sutur. Silakan antum sesuaikan bagaimana bentuk adatnya, bagaimana bentuk ma'dudnya. Inilah praktek kita pada kesempatan hari ini. Silakan antum laksanakan dengan baik. Bila antum tidak faham, coba diulang-ulang kembali. Kalau masih tidak faham, silakan tanyakan kepada Ustaz. Tamma syarhu tamyizul adad. Sampai di sini bahasan kita tentang tamyiz, dan sudah kita selesaikan tamyiz dari berbagai macam bentuknya, yakni tamyizul wazni, tamyizul kailih, tamyizul masahati atau al-misahati. Yang terakhir adalah tamyizul adad, dan adad terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain al-adadul idafi, al-adadul murakkab, al-adadul uqud, al-adadul ma'tuf, kemudian yang terakhir adadul mi'ati wal alfi. إلى اللقاء في الدرس القادم. نختتم لقاءنا بالحمد لله الحمد لله رب العالمين، ثم نختتم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي. Bergantilah ilmu yang engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang